Hantu Genderuwo di Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah salah satu gunung paling aktif di Indonesia. Gunung ini juga menyimpan banyak kisah misteri dan legenda yang menyeramkan. Salah satunya adalah kisah tentang hantu genderuwo, makhluk gaib yang dikenal dengan tubuh besarnya, rambut panjang, dan suka menggoda perempuan. Kisah ini bermula ketika sekelompok pendaki berencana untuk mendaki Gunung Merapi. Mereka adalah Andi, Babon, Rio, Nadia, Dika, Citra, dan Suratno. Andi, Babon, dan Rio adalah sahabat sejak kecil yang suka berpetualang. Nadia dan Dika adalah pasangan yang baru menikah dan ingin merayakan bulan madu mereka dengan mendaki gunung. Citra adalah seorang vlogger yang ingin membuat konten menarik tentang Gunung Merapi. Suratno adalah seorang pemandu gunung yang ditugaskan untuk membantu mereka. Mereka berangkat dari pos pertama pada pagi hari dengan semangat. Mereka berjalan melewati hutan, lembah, dan jurang dengan pemandangan yang indah. Mereka juga bercanda dan bercerita satu sama lain untuk mengusir kebosanan. Namun, ketika mereka sampai di pos ketiga, suasana mulai berubah. Langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Mereka mendengar suara gemuruh dan letusan dari puncak gunung. Mereka menyadari bahwa Gunung Merapi sedang erupsi. Suratno segera menginstruksikan mereka untuk mencari tempat berlindung. Dia mengatakan bahwa ada sebuah gua di dekat sana yang bisa mereka gunakan untuk berteduh. Mereka pun bergegas menuju gua tersebut. Namun, dalam perjalanan, Rio terpeleset dan jatuh ke jurang. Andi dan Babon berusaha menolongnya, tapi Rio sudah tidak terlihat lagi. Mereka hanya mendengar teriakan Rio yang meminta tolong. Andi dan Babon tidak mau meninggalkan Rio. Mereka memutuskan untuk mencari Rio di jurang tersebut. Mereka meminta Nadia, Dika, Citra, dan Suratno untuk menunggu di gua. Mereka berjanji akan segera kembali setelah menemukan Rio. Mereka pun berpisah dengan kelompok lain. Nadia, Dika, Citra, dan Suratno berhasil mencapai gua. Mereka masuk ke dalam gua dan menyalakan api unggun. Mereka berharap Andi, Babon, dan Rio bisa segera bergabung dengan mereka. Mereka juga berdoa agar Gunung Merapi bisa segera tenang. Namun, ternyata gua itu bukanlah tempat yang aman. Gua itu adalah tempat tinggal dari hantu genderuwo. Hantu genderuwo adalah makhluk gaib yang suka mengganggu manusia, terutama perempuan. Hantu genderuwo bisa berubah bentuk menjadi apa saja, termasuk manusia. Hantu genderuwo juga bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Hantu genderuwo yang tinggal di gua itu tertarik dengan Nadia, Dika, dan Citra. Dia pun mulai menggodanya dengan berbagai cara. Dia berubah menjadi sosok yang menarik dan tampan. Dia berbisik di telinga mereka dengan suara yang merdu. Dia menyentuh tubuh mereka dengan lembut. Dia membuat mereka merasa takut, kesepian, dan haus cinta. Nadia, Dika, dan Citra tidak menyadari bahwa mereka sedang digoda oleh hantu genderuwo. Mereka merasa ada yang aneh dengan diri mereka. Mereka merasa ada yang mengganggu pikiran dan perasaan mereka. Mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran Suratno. Mereka mulai curiga bahwa Suratno adalah orang yang bertanggung jawab atas semua kejadian buruk yang menimpa mereka. Suratno sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasa ada sesuatu yang salah dengan gua itu. Dia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Dia merasa ada sesuatu yang ingin membunuh mereka. Dia mencoba untuk tetap tenang dan waspada. Dia mencoba untuk melindungi Nadia, Dika, dan Citra dari bahaya yang mengancam mereka. Sementara itu, Andi dan Babon masih mencari Rio di jurang. Mereka tidak menemukan jejak Rio sama sekali. Mereka mengira bahwa Rio sudah mati. Mereka juga menyadari bahwa mereka tidak sendirian di jurang itu. Ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik semak-semak. Ada sesuatu yang ingin memakan mereka. Andi dan Babon mencoba berlari dari makhluk yang mengejar mereka. Mereka tidak tahu bahwa makhluk itu adalah hantu genderuwo yang berubah menjadi harimau.
Hantu genderuwo ingin membalas dendam kepada Andi dan Babon karena mereka telah mengganggu tempat tinggalnya. Hantu genderuwo juga ingin mencegah mereka untuk kembali ke gua dan menyelamatkan teman-teman mereka. Andi dan Babon hampir sampai di pinggir jurang. Mereka berharap bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang mengerikan ini. Namun, harapan mereka pupus ketika mereka melihat hantu genderuwo melompat dari semak-semak dan mendarat di depan mereka. Hantu genderuwo mengaum dengan keras dan menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Andi dan Babon merasa putus asa. Mereka tidak punya senjata apapun untuk melawan hantu genderuwo. Mereka hanya bisa berdoa. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tembakan dari atas. Mereka menoleh dan melihat ada seorang pria berseragam militer yang sedang menembakkan senapan ke arah hantu genderuwo. Pria itu adalah Kapten Rizal, seorang anggota tim SAR yang sedang melakukan operasi penyelamatan di Gunung Merapi. Kapten Rizal mendapat informasi bahwa ada sekelompok pendaki yang terjebak di gunung yang sedang erupsi. Dia pun segera bergerak bersama timnya untuk mencari dan mengevakuasi mereka. Kapten Rizal melihat Andi dan Babon yang sedang dalam bahaya. Dia pun langsung menembakkan peluru-peluru ke arah hantu genderuwo. Hantu genderuwo merintih kesakitan dan mundur beberapa langkah. Dia merasa marah dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa manusia-manusia itu bisa melukainya. Dia tidak tahu bahwa peluru-peluru itu mengandung besi, bahan yang bisa melemahkan makhluk gaib seperti dia. Kapten Rizal memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Andi dan Babon ke atas. Dia memberitahu mereka bahwa dia adalah anggota tim SAR yang sedang mencari mereka. Dia juga memberitahu mereka bahwa dia sudah menemukan teman-teman mereka di gua. Dia mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari sana sebelum hantu genderuwo menyerang lagi. Andi dan Babon merasa lega dan berterima kasih kepada Kapten Rizal. Mereka pun mengikuti Kapten Rizal menuju gua. Mereka berharap bisa bertemu dengan teman-teman mereka. Sementara itu, di gua, Nadia, Dika, dan Citra semakin terjerumus ke dalam godaan hantu genderuwo. Mereka mulai melupakan siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sana. Mereka hanya merasakan hasrat yang membara dan tak terkendali. Suratno melihat kejadian itu dengan ngeri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan mereka. Dia merasa tidak berdaya dan takut. Dia mencoba untuk membangunkan kesadaran mereka dengan berteriak dan menamparkan mereka. Namun, usahanya sia-sia. Mereka tidak mendengar dan tidak merasakan apa-apa. Mereka hanya terus beraksi. Suratno pun berpikir keras untuk mencari jalan keluar. Dia ingat bahwa dia pernah mendengar cerita tentang hantu genderuwo dari orang-orang tua di desa. Dia ingat bahwa ada beberapa cara untuk mengusir hantu genderuwo, seperti menggunakan bawang putih, garam, atau air suci. Namun, dia tidak punya benda-benda itu di sana. Dia hanya punya sebatang rokok dan sebatang korek api. Suratno pun mendapat ide. Dia mengambil rokok dan korek api dari sakunya dan menyalakan serta menghisapnya. Dia berharap bahwa asap rokok bisa mengusir hantu genderuwo. Dia juga berharap bahwa api korek bisa menjadi senjata untuk melawan hantu genderuwo. Suratno pun mulai menghembuskan asap rokok ke arah Nadia, Dika, dan Citra. Dia berharap bahwa asap rokok bisa membuat mereka sadar dan lepas dari pengaruh hantu genderuwo. Namun, ternyata asap rokok tidak berpengaruh apa-apa. Mereka tetap tak sadar dari halusinasinya. Suratno pun mulai putus asa. Dia merasa bahwa dia tidak punya harapan lagi. Dia merasa bahwa dia akan mati di sana bersama mereka dan merasa gagal sebagai pemandu gunung. Tiba-tiba, dia mendengar langkah beberapa orang dari mulut gua. Dia menoleh dan melihat ada 3 orang yang masuk ke dalam gua dan mengenali mereka sebagai Andi, Babon, dan Kapten Rizal. Dia merasa senang dan lega, kemudian berteriak meminta tolong kepada mereka. Andi, Babon, dan Kapten Rizal terkejut melihat pemandangan di dalam gua. Mereka melihat Nadia, Dika, dan Citra yang sedang berhalusinasi dengan sosok-sosok yang tidak mereka kenal. Mereka juga melihat Suratno yang sedang berteriak-teriak. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana.
Kapten Rizal segera mengambil senapannya dan menembakkan peluru ke arah sosok-sosok itu. Namun, ternyata pelurunya tidak mempan. Sosok-sosok itu tidak terluka sama sekali. Mereka malah marah dan menyerang Kapten Rizal. Mereka berubah menjadi hantu genderuwo yang menyeramkan. Mereka mengaum dan menyerang Kapten Rizal. Kapten Rizal merintih kesakitan dan jatuh. Andi dan Babon melihat kejadian itu dengan ngeri. Mereka menyadari bahwa sosok-sosok itu adalah hantu genderuwo yang pernah mengejar mereka di jurang. Mereka juga menyadari bahwa Nadia, Dika, dan Citra sudah terkena sihir hantu genderuwo. Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan mereka. Andi dan Babon berlari ke arah Nadia, Dika, dan Citra. Mereka mencoba untuk melepaskan mereka dari pelukan hantu genderuwo. Mereka mencoba untuk membangunkan kesadaran mereka dengan berteriak dan menamparkan mereka. Namun, usahanya sia-sia. Mereka tidak mendengar dan tidak merasakan apa-apa. Andi dan Babon pun merasa frustasi. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka merasa bahwa mereka tidak punya cara untuk mengusir hantu genderuwo. Mereka merasa bahwa mereka tidak punya harapan lagi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara sirene dari luar. Mereka menoleh dan melihat ada beberapa mobil dan helikopter yang datang ke arah gua. Ternyata beberapa tim SAR yang lain yang datang untuk mengevakuasi mereka. Mereka merasa senang dan berharap tim SAR yang lain segera mengambil tindakan. Mereka menembakkan peluru-peluru yang mengandung besi ke arah hantu genderuwo. Mereka juga membawa bawang putih, garam, dan air suci yang bisa mengusir hantu genderuwo. Mereka juga membawa obat penenang yang bisa membuat Nadia, Dika, dan Citra sadar dan tenang. Tim SAR yang lain berhasil mengusir hantu genderuwo dari gua, dan juga berhasil menyadarkan Nadia, Dika, dan Citra dari kesurupannya. Mereka juga berhasil menolong Kapten Rizal, Andi, Babon, dan Suratno yang terluka dan Rio yang ternyata hanya cedera saat terjatuh ke jurang. Mereka pun segera mengangkut mereka ke mobil dan helikopter yang sudah siap untuk membawa mereka ke rumah sakit. Nadia, Dika, dan Citra merasa bingung dan malu. Mereka tidak ingat apa yang mereka lakukan di gua. Mereka hanya ingat bahwa mereka mendaki Gunung Merapi bersama teman-teman mereka. Mereka merasa bersalah dan minta maaf kepada pasangan dan teman-teman mereka. Mereka berharap bahwa mereka bisa melupakan kejadian itu dan memulai hidup baru. Andi, Babon, Rio dan Suratno merasa lega dan berterima kasih. Mereka merasa bersyukur bahwa mereka masih hidup dan bisa bertemu dengan teman-teman mereka lagi. Mereka berharap bahwa mereka bisa sembuh dan berpetualang lagi. Mereka pun meninggalkan Gunung Merapi yang masih mengeluarkan asap dan lava. Dan semua bisa kembali ke kehidupan normal mereka. Mereka semua bisa belajar dari pengalaman mereka, dan semua bisa menjadi lebih kuat dan lebih baik. Demikianlah kisah menarik dan menegangkan tentang hantu genderuwo di Gunung Merapi. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan para pemirsa. Satu hal yang pasti, dunia nyata dan gaib telah diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai tanda kebesarannya. Kemanapun dan dimanapun hendaknya kita senantiasa berdoa dan memohon perlindungannya. Amin.